Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danis. Nama saya Muhammad Daniel. Kami dari kelas 11 TKJ 2 ingin membuat video ujian berupa tugas proyek, yaitu untuk memenuhi mata pelajaran keamanan jaringan yang berjudul cara menginstal Kali Linux dan cara hack WiFi menggunakan WiFi-T. Oke, langsung saja ke videonya. Baik, yang pertama yaitu kita merufus flash disk terlebih dahulu. Klik rufus, kemudian select file ISO yang kalian download, yaitu Kali Linux. Jadi kalian harus memiliki file ISO-nya. Jika tidak, kalian tidak akan bisa menginstal sistem operasi Kali Linux ini. Kemudian pilih partition scheme, yaitu MBR, karena laptop saya MBR. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik di sini, disk. Nah, create and format disk partition. Nah, di sini nanti kita akan melihat format partisi kita apa, partisi laptop kita, dia GPT atau MBR. Klik properties pada hard disk kita, kemudian di volumes. Nah, di sini master boot record ya, jadi MBR. Nah, kalau GPT nanti di situ dia tulisnya GPT juga. Nah, setelah itu kita langsung saja mulai start, kemudian write in DD image mode, kemudian klik OK. Oke. Nah, kemudian tunggu hingga proses rufus selesai. Nah, setelah proses rufus selesai, kita tinggal klik close. Setelah itu kita akan mengatur partisi untuk Kali Linux-nya agar nanti kita bisa menjalankan dual boot, yaitu bisa Windows dan bisa Linux juga. Klik create format for disk management, kemudian klik D, klik kanan, kemudian shrink volume. Nah, setelah itu kita masukkan berapa gigabyte yang akan kita pakai untuk menginstal sistem operasi Kali Linux. Nah, di sini contohnya saya akan menggunakan 50 GB ya. Jadi di sini kita tulis 50.000. Kemudian shrink. Nah, otomatis dia akan menjadi unallocated. Nah, kemudian untuk menginstal kita klik restart pada PC kita. Setelah restart ini kita akan memasuki mode BIOS. Nah, di sini saya ketik NF2 untuk masuki mode BIOS di laptop Lenovo. Jadi mode BIOS ini tergantung apa merek laptop Anda. Jadi tekan keyboardnya juga berbeda-beda. Kalian bisa searching di Google. Nah, kita masuk ke boot, kemudian USB HDD-nya kita naikkan dengan mengeklik FN F6 untuk Lenovo ya. Untuk supaya dia bisa boot priority-nya menjadi yang paling pertama. Nah, seperti ini, langsung saja kita exit, kemudian save change. Nah, ini adalah tampilan awal untuk menginstal Kali Linux. Kita pilih graphical install. Nah, setelah itu pilih bahasa, kita pilih saja bahasa Inggris, kemudian continue, kemudian lokasi United States saja, default, kemudian keymap menggunakan American English.
Nah, di sini configure the network, kita pilih yang WLAN-nya atau wireless network adapter. Kita klik continue. Nah, kita pilih WiFi di sini. Jika kalian tidak memiliki jaringan, kalian bisa langsung continue. Jadi saya di sini memiliki WiFi, jadi saya akan memasukkan WiFi saya. Kemudian masukkan password WiFi-nya di sini. Nah, kemudian kita tunggu hingga proses instalasi. Nah, di sini kita memasukkan hostname atau nama pengguna. Saya masukkan saja Daniel M. Daniel. Kemudian klik continue. Nah, domain name ini bebas ya, tergantung jaringan internet kalian. Klik continue. Setelah itu full name kita buat nama saya aja. Setelah itu name for your account, next saja. Nah, di sini kita masukkan password untuk akun Kali Linux kita supaya lebih aman. Klik next. Nah, di sini pilih time zone atau zona waktu. Kita pilih Eastern. Nah, di sini ada pembagian partisi. Kita pilih manual supaya kita bisa memasuki partisinya. Nah, kita pilih free space yang tadi kita sisakan di Windows 52 GB jadinya. Jadi kita bagi menjadi dua partisi ya. Sini 25 GB. Continue, logical, beginning. Nah, setelah itu kita masukkan mount point-nya slash seperti ini atau root. Nah, kemudian yang kedua kita akan buat partition sebagai home. Nah, jadi yang root tadi itu fungsinya untuk menyimpan sistem dan home ini untuk menyimpan data kita. Kemudian klik down up partition dan finish partition setting. Do you want partition? No. Klik next. Kemudian yes. Nah, setelah itu kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, di sini kita akan dipilih untuk memilih desktop environment-nya. Nah, di sini ada collection tool, yaitu aplikasi-aplikasi. Jika kalian ingin lengkap, kita centang aja. Klik next. Nah, kita tunggu hingga proses selesai. Nah, di sini kita akan diminta untuk menginstal grup bootloader. Lalu klik yes. Jadi grup bootloader ini berfungsi untuk supaya kita bisa dual boot. Nah, di sini kita pilih harddisk kita yaitu ATA. Kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Jadi kita kalau pilih yes nanti akan bisa dual boot. Kita bisa berpindah dari Windows dan Kali Linux. Nah, di sini proses instalasi sudah selesai. Kita lalu klik continue untuk reboot sistem atau merestart sistemnya. Otomatis dia akan merestart sistem dari laptop kita. Nah, di sini kalau kita dual boot di sini ada pilihan Kali Linux dan Windows 10. Jadi kita klik Kali Linux. Itu karena kita tadi membuat grup bootloader ya. Nah, di sini tinggal kita masukkan password kita. Di username ini kita buat mdanial. Kemudian passwordnya, kemudian klik login. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil untuk menginstal sistem operasi Kali Linux secara real time ya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal tools yang dibutuhkan untuk menjalankan WiFi-T. Oke, yang pertama kita ketik sudo apt get update. Setelah itu kita ketik sudo apt get install git lib curl seperti yang pada video.
Nah, kita tunggu penginstalannya sampai selesai. Oke, selanjutnya kita akan menginstal HCX Tool terlebih dahulu. Ketik seperti ini. Kemudian kita klik git clone dan menginstal HCX dalam toolnya. Komen ini bisa kalian lihat di website yang kami sediakan nanti ya. Setelah itu ketik cd HCX dalam tool, make, kemudian sudo make install. Setelah itu cd temp, kemudian ketik cd HCX tool. Setelah itu kita download HCX toolnya. Setelah itu kita ketik make, kemudian sudo make install, kemudian clear. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal Pixi WPS ya. Kemudian sudo make install. Nah, setelah itu kita akan menginstal Repair WPS. Caranya ketik git clone, kemudian ketikkan seperti pada video. Kemudian cd Repair WPS fork, kemudian cd src, kemudian configure, kemudian ketik make, dan tunggu hingga proses penginstalan selesai. Kemudian ketik sudo make install. Setelah itu kita akan memasuki tahap hacking WiFi menggunakan WiFi-T. Nah, pada kali ini WiFi-T-nya sudah terdownload otomatis, jadi kita tidak perlu mendownload lagi atau menginstalnya. Kemudian ketik sudo su dan masukkan password untuk masuk ke mode root. Kemudian WiFi-T. Setelah itu kita akan melihat di sini ada beberapa WiFi. Nah, kita ketik Ctrl+C untuk mematikan pencarian. Ketik nomor 1 untuk hack WiFi TP-Link. Karena WiFi TP-Link di sini menggunakan WPS ya. Jadi WPS-nya hidup. Nah, jadi cara kerja WiFi-T ini yaitu dia akan menghack WiFi dan meretas kata sandi melalui WPS. Jadi jika tidak memiliki WPS, kemungkinan akan gagal. Nah, jadi kita tunggu saja proses hack hingga selesai.
Nah, di sini proses hacking WiFi sudah selesai. Nah, jadi di sini sudah berhasil ya. Di sini sudah bisa dilihat access point name, access point PSID dan PSK password. Nah, jadi passwordnya 12345678910. Nah, jadi WiFi T ini dia akan menghack WiFi tergantung kerumitan dari password WiFi-nya. Nah, jadi kemungkinan kalau WiFi-nya sulit passwordnya, dia akan gagal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi itu dia tadi cara hack WiFi menggunakan WiFi T di sistem operasi Kali Linux. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jikalau ada kesalahan dalam tutur kata, tolong kami mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.